Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Bu Weni Meliana, tutorial lengkap pengisian pada pemutakhiran data mandiri di MySAPK BKN. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan memulai mengisi PDM di MySAPK BKN. Pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan data asli terbaru, baik SK, ijazah akhir, dan sebagainya. Jadi dokumen aslinya, lalu file dokumen pendukung yang data asli tersebut itu maksimal 1 MB. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nanti kita diminta untuk mengupload data-data yang berkenaan dengan riwayat-riwayat yang diminta. Oke, kita mulai. Kita login dengan akun kita, jadi ke https mysapk.bkn.go.id. Kita masukkan username dengan NIP kita dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Maka kita login. Oke, kita login di akun kita. Tutorial ini mohon maaf kita tidak langsung login, langsung mencoba, mengingat untuk kerahasiaan data, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, di sini tutorialnya sudah saya lengkapi dengan screenshot dari aplikasi yang sudah saya isi. Jadi Bapak Ibu insya Allah akan dipandu di sini. Oke, di sini untuk pemutakhiran data mandiri untuk Kemenak nih 15 Juli 2021 hingga 14 Oktober 2021. Jadi kegiatan PDM akan berakhir di 14 Oktober 2021. Nah, kita akan memulai pemutakhiran data mandiri, maka kita mencoba untuk masuk lengkapi data mandiri. Jadi kita klik ini, oke. Nah, kita harus memilih unit verifikasi terlebih dahulu. Di sini ada pilihan-pilihan. Untuk MAN1 Banjarmasin, maka memilih kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Jadi bisa diketik kantor Kementerian Agama atau dipilih. Di sini ada pilihan-pilihan. Jadi sesuaikan dengan tempat dari Bapak Ibu bekerja ya, unit verifikasinya. Nah, simpan. Oke, setelah disimpan nanti ada seperti ini. Jadi setelah kita memilih unit verifikasi, maka owner verifikator berhasil. Jadi oke, kita akan memulai untuk mengupdate data kita. Oke, lanjut. Nah, ini. Kita mulai dari riwayat ubah profil. Untuk riwayat ubah profil itu sudah saya berikan pada video terdahulu. Jadi silakan Bapak Ibu lihat mulai cara mengubah profil, memasukkan foto profil. Nah, di sini yang mau saya bahas mengenai kelas jabatan. Jadi ada kelas jabatan, ini diminta kelas jabatan. Nah, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 7.201 tahun 2019, maka di sini ada kelas jabatan untuk guru PNS di madrasah. Nah, ini. Jadi guru utama itu 4D dan 4E, kelas jabatannya 13. Guru madya dari 4A, 4B, 4C, kelas jabatan 13. Guru muda 3C dan 3D, kelas jabatan 9. Guru pertama 3A dan 3B itu kelas jabatannya 8. Nah, kelas jabatan guru yang diangkat dalam golongan 2 itu disetarakan dengan kelas jabatan 5. Nah, ini untuk kelas jabatan pada profil. Oke, saya tidak membahas lebih jauh mengenai ubah profil. Nah, ubah profil ini apabila kita sudah mensubmit dan sudah tercentang berwarna hijau, itu masih bisa diedit, diubah. Karena memang siapa tahu nanti data-data kita ada perubahan seperti alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Jadi itu apabila kita sudah mensubmit, maka masih bisa diedit. Tidak seperti riwayat-riwayat yang lain apabila kita sudah mengirim,
maka itu tidak bisa lagi kita ubah. Jadi hati-hati Bapak Ibu untuk mengupload atau mengupdate riwayat-riwayat yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke riwayat pangkat atau golongan. Untuk mengubah data itu pilih tanda titik 3 di kanan, itu ubah data. Nah, ini riwayat golongan dan pangkat yang sudah tersedia di akun MySAPK saya. Jadi sudah. Nah, di sini ada titik 3. Nah, itu kita pilih, nanti kita mengubah data di sana Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum ada di sini, belum tampak, belum tampil sama sekali, berarti Bapak Ibu harus menambah baru. Jadi pada aplikasi ini di 2021 ini itu yang terbaru ya Bapak Ibu, terbaru. Jadi diminta untuk yang terbaru dulu, nanti di tahun-tahun berikutnya kita melengkapi lebih banyak. Oke, selanjutnya, nah update riwayat pangkat atau golongan. Di sini kita nanti diminta memasukkan data, ini golongannya sudah tidak bisa diedit. Nah ini jabatan kenaikan pangkat itu ada pilihan. Jadi kalau kita guru itu jabatan fungsional tertentu. Nah masa kerja golongan, Bapak Ibu lihat di SK. SK itu masa kerjanya berapa. Masa kerja golongan bulan di SK itu juga. Jadi bukan mengarang-marang, jadi ini berdasarkan data valid di SK. Nah, TMT golongan yang di SK itu kapan TMT-nya. Nah, ini nomor surat SK ditulis sesuai dengan data SK terakhir Bapak Ibu. Ini nomor praktek BKN juga diisi. Nah, lalu pilih tanggal praktek BKN juga diisi, lalu lanjutkan. Nah, ini update riwayat pangkat atau golongan, nanti kita diminta untuk mengupload Bapak Ibu, jadi upload data pendukung. Nah, kita harus memilih di sini. Jadi upload file dokumen SK kenaikan pangkat kita. Nah, ini diupload, ini kita klik. Nah, ini opsional, pertimbangan teknis KP kalau memang tidak ada, kita tidak perlu mengupload. Yang ini yang penting, mengupload file dokumen SK KP. Nah, ini kita upload, usahakan nanti ini terupload dan nanti ada centang di sini upload berhasil. Jadi maksimum file ukuran 1 MB Bapak Ibu. Oke. Nah, itu untuk riwayat pangkat atau golongan tadi ya. Sekarang kita ke riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan sama dengan tadi, untuk mengubah atau melengkapi data kita pilih tanda titik 3. Jadi ubah data, atau kita pilih tambah baru jika memang tidak ada riwayat pendidikan yang tersaji di akun Bapak Ibu. Nah, jika ada data yang belum ada, maka siapkan untuk diupload ijazah S1 atau S2, transkrip nilai. Nah, ini tingkat pendidikan, jadi nanti ada tingkat pendidikannya, terus nama sekolah atau universitas. Usahakan ini jangan disingkat ya Bapak Ibu. Misalnya Universitas Lambung Mangkurat, jadi ditulis dengan lengkap, jangan disingkat menjadi ULM misalnya, itu harus lengkap ditulis. Nah, tahun lulus sesuai dengan ijazah, tanggal tahun lulus tertera di ijazah, itu nomor ijazah, gelar depan, kalau tidak ada mungkin gelar belakang, misalnya SPD. Nah, ini pendidikan pertama itu tidak usah diisi Bapak Ibu, pendidikan pertama ini. Oke, sekarang ke riwayat jabatan. Nah, sama, kita kalau mau melengkapi, maka kita pilih ubah data. Jika tidak ada, maka kita pilih tambah baru. Jadi jika ada yang belum, maka kita harus menyiapkan SK mutasi atau SK pelantikan kita dan diupload juga. Jadi sama semua nanti akan diminta mengupload. Jadi ini untuk riwayat jabatan. Nah, ini riwayat jabatan. Jadi jenis jabatannya, kalau guru jabatan fungsional tertentu, instansinya sesuai dengan Bapak Ibu. Kalau kami di Kementerian Agama, satuan kerjanya Kementerian Agama wilayah Kantek Banjarmasin. UNOR-nya itu MAN 1 Banjarmasin, itu untuk saya ya. Nah, jabatan fungsional. Nah, ini jabatan fungsionalnya apa, diisi dari SK tersebut.
madya misalnya. Lalu TMT jabatan, cek TMT Bapak Ibu. Ini termasuk mutasi-mutasi ya, misalnya mutasi Keman 1 itu kapan. Nah, ini. Jadi seperti itu. Nah, pelantikan kalau Bapak Ibu misalnya ada pelantikan sebagai kepala madrasah atau apa diisi. Kalau tidak ada kosong. Nah, ini nomor surat keputusannya diisi dan tanggal itu semua tertera di SK kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke riwayat peninjauan masa kerja. Nah, riwayat peninjauan masa kerja ini apabila ada maka kita tambah baru. Jika tidak ada maka kita tinggal mengklik data riwayat PMK sudah selesai. Jadi ini kalau misalnya ada kita pernah punya peninjauan masa kerja, misalnya kita pernah honorer sebelum kita diangkat CPNS, mungkin ada peninjauan masa kerja sudah berapa tahun. Nah, kalau tidak ada nih, berarti kita tinggal langsung ke sini. Data riwayat PMK sudah selesai. Nah, itu kita klik ya Bapak Ibu. Lalu nanti konfirmasi. Apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Berarti karena memang kita tidak punya data, berarti kita tinggal pilih iya. Nah, itu. Sekarang ke riwayat CPNS atau PNS. Nah, ini pilih tanda titik 3 diubah data. Jadi diubah data itu kita pilih, kita mulai ke ini, karena data terbaru berarti kita diminta ke, kalau memang kita PNS berarti kita ke PNS, kalau misalnya CPNS berarti CPNS. Nah, ini kita mulai memasukkan data, jadi status kepegawaian kita pilih PNS. Nah, nomor surat keputusan CPNS-nya kapan kita cari nomor suratnya, ini tidak boleh kosong. Lalu tanggal SK-nya tidak boleh kosong, di sini harus diisi. Nah, untuk mengisi tanggal itu trik cepatnya Bapak Ibu dimulai dari sini tahun. Misalnya tahun CPNS 2001 misal, lalu ke bulan baru ke tanggal. Itu lebih cepat, atau Bapak Ibu bisa di sini di kalendernya ini, tapi memang harus agak lama ya. Kalau memang tahunnya lama, lebih lama, mending Bapak Ibu ketik di sini tahun, lalu nanti ke bulan, baru ke tanggal. Nah, ini. Lalu TMT CPNS kapan. Lalu kita akan diminta mengisi nama jabatan yang mengangkat CPNS. Ini tidak boleh kosong, cek nama jabatannya di SK. Ini nomor surat keputusan PNS ini harus diisi, tidak boleh kosong. Tanggal SK PNS-nya, TMT PNS ini harus diisi. Nah, ini nomor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Jadi harus diisi, tidak boleh kosong ini. Jadi dicari. Nah, tanggal STTPL juga tidak boleh kosong. Ini kita isi. Nah, ini riwayat CPNS dan PNS-nya. Nanti akan diminta ini tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas, nomor PT C2TH, kalau misalnya ada kita isi, kalau tidak ada tidak apa, kosong. Misalnya kita tidak tahu, misalnya kosong. Kalau tahu berarti kita isi. Lalu karpet juga diisi. Lalu lanjutkan. Nah, ini nomor PT C2TH ini artinya CPNS lebih dari 2 tahun. Jadi pertimbangan teknis jika Anda diangkat PNS-nya lebih dari 2 tahun, maka pasti ada ini. Jika kita diangkat misalnya 1 tahun, berarti kita tidak punya nomor PT C2TH ini ya Bapak Ibu. Nah, ini lalu upload file PNS, SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas sama CPNS. Nah, ini kalau kita sudah mengupload, maka di sini ada centang. Nah, ini tanda centang artinya kita sudah mengupload dokumen SKPNS, SPMT, dan SKCPNS. Lalu ini file maksimal 1 MB. Lalu lanjut. Selanjutnya kita ke riwayat SKP. Nah, SKP ini terlihat SKP 2 tahun terakhir. Nah, ini di saya data SKP tahun 2020 dan tahun 2019 itu sudah ada, berarti saya tinggal mengedit data atau menambahkan ini yang belum
lengkap seperti itu. Kalau tampilan di Bapak Ibu belum ada ini, berarti Bapak Ibu harus menambahkan baru ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada tinggal kita pilih edit, oke, kita ke, nah ini riwayat SKP tahun 2019, nah ini data penilai, nah ini status penilainya PNS, penilainya kita lihat di SKP tahun 2019. Untuk tahun 2019 ini penilai nama berarti nama kepala madrasah. Ini jabatannya Kepala Madrasah UNOR, ini saya di MAN 1 Banjarmasin. Nah ini golongannya Ibu Kamat di 4A, TMT-nya itu di 1 April 2006. Nah ini data atasan penilai, ini PNS, atasan NIP kita cek di SKP tahun 2019, ini Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 4B, jadi ini sesuai dengan data di SKP kita. Jadi di SKP kita itu ada pengisian nilai. Jadi ikuti nilai-nilai di SKP ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Lalu untuk SKP tahun 2020. Nah ini. Berarti mengedit di tahun 2020, masukkan nilai-nilainya. Kalau belum tertera, kalau sudah ada berarti kita tinggal mengedit data yang belum lengkap seperti itu. Nah, ini status penilai PNS, NIP Kepala Madrasah, ini jabatannya Kepala Madrasah, UNOR-nya itu saya di MAN 1 Banjarmasin, golongan Kepala Madrasah saya 4B, TMT-nya 1 April 2019, itu untuk Kepala Madrasah saya. Nah, ini data atasan penilai itu PNS, lalu NIP sesuai di SKP, itu jabatan beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Nah, golongannya dan TMT golongan itu diisi sesuai data dari Kepala Kantor Kementerian Bapak Ibu. Kalau misalnya penilainya di Kanwil Kantor Wilayah, berarti Bapak Ibu sesuai data di sini ya, sesuai di SKP. Jadi di datanya harus sesuai dokumen yang ada seperti itu. Selanjutnya kita mengupdate. Jadi apabila kita sudah mengisi riwayat SKP, langkah kedua itu mengupload data pendukung. Nah, ini berarti kita harus mengupload SKP kita Bapak Ibu, usahakan maksimum 1 MB. Jadi kita upload, lalu kita lanjutkan. Nah, nanti akan tertera upload berhasil. Nah, pastikan seperti itu. Jadi upload berhasil. Selanjutnya kita ke riwayat keluarga. Nah, di riwayat keluarga ini ada 3 pilihan, orang tua, pasangan, dan anak. Mungkin di riwayat keluarga ini saya masuk ke akun saya, oke. Kita ke riwayat keluarga. Nah, ini ada 3 pilihan. Ada orang tua, pasangan, dan anak. Nah, ini di orang tua belum ada data, berarti belum dimasukkan, berarti kita harus memilih tambah baru ya. Nah, tambah baru berarti harus masukkan data. Misalnya kita mau memasukkan data ibu. Ini misal ya. Oke. Untuk data misalnya ibu bukan PNS, berarti pilih bukan PNS. Kalau PNS berarti pilih PNS, lalu tinggal masukkan NIP. NIP. Nah, nanti kalau sudah kita tulis NIP-nya, maka di sini akan otomatis nama ada ya Bapak Ibu, jadi tinggal menulis NIP-nya. Ini kalau bukan PNS, maka nanti datanya ada isian-isian. Nah, ini misalnya mengisi nama, tanggal lahir, jadi kalau tanggal bulan lahir ini dari tahun mengisinya lebih cepat. Bulannya misalnya bulan 5, nah ini jadi tanggal bulan lahir. Nah, ini kita cek, ini misalnya orang tua ya, orang tua misalnya, ini misal ya, misal. Jadi tidak sesuai dengan data Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini tadi tahun sudah, bulan dan tanggal. Nah, ini nanti di sini akan kita cek. Nah, ini ternyata di sini di 14 September 47 misal. Oke. Nah, ini jenis dokumennya dipilih.
dokumennya KTP atau paspor, biasanya KTP ya, KTP. Nah ini nomor dokumen berarti nomor KTP-nya ini berapa, diisi alamat sesuai KTP. Oke, kita isi, lalu nomor HP kalau ada diisi, kalau tidak ada dikosongkan. Nih berapa misal nih. Oke, lalu nomor telepon kalau tidak ada kosong, email kosong kalau tidak ada. Nah ini jenis kelamin karena kita mengisi ibu berarti perempuan. Ini tadi misalnya ibu, namanya nama ibu, bapak ibu ya. Nah ini kalau misalnya hidup berarti hidup. Kalau misalnya meninggal, dipilih meninggal, nanti tanggal meninggalnya kapan, seperti itu. Nah ini hidup, lalu status pernikahannya apakah menikah atau ini misalnya cerai hidup, cerai mati, belum kawin, menikah misal, atau cerai mati. Lalu lanjutkan. Nah ini agama ternyata masih kosong. Oke, lanjutkan. Nah ini kita opsional ini. Boleh mengupload dokumen kartu keluarga atau akte kelahiran anak. Kalau tidak ada berarti pilih lanjutkan. Jadi ini tinggal dilanjutkan. Kalau sudah berarti nanti data berhasil, data orang tua berhasil. Itu. Jadi kita itu untuk data orang tua ya. Lalu kita kembali ke ini, tadi baru ibu. Nah, nanti masukkan ayah. Sama caranya tambah baru. Jadi tambah baru, lalu datanya ayah. Nah, ini PNS. Kalau PNS berarti masukkan NIP. Nanti akan tertera NIP. NIP. Tertera nama ya, Bapak Ibu nama, lalu kita pilih lanjutkan di sini mengisi sama lalu nanti di-upload. Itu untuk data orang tua. Jadi nanti ada file berhasil. Ini contoh di riwayat keluarga ya, riwayat keluarga. Jadi kita lalu ke pasangan. Ke pasangan sesudah orang tua berarti kita milih ke pasangan nih. Nah ini kalau sudah ada datanya, namanya berarti kita tinggal mengubah data. Kalau belum ada berarti kita milih ke tambah baru. Nah di pasangan ini nanti ada sama tadi diminta memasukkan. Jadi ini suami istri keberapa. Ada pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini statusnya apakah PNS dan bukan PNS. Nah kalau PNS kita tinggal ketik NIP lalu cari akan keluar nama. Kalau bukan PNS, maka kita akan disuruh mengisi seperti yang isian orang tua tadi. Nanti diminta untuk, kalau pasangan ini nanti diminta untuk mengupload, kalau yang bukan PNS, itu mengupload ke buku nikah ya, itu. Nah ini nanti upload data pendukung. Nah ini untuk pasangan, ini kita disuruh mengupload dokumen akte nikah atau surat nikah atau buku nikah. Ini tanda sudah berhasil, lalu lanjutkan. Jadi ini kalau kita sudah mengupload. Selanjutnya ini, nah ini kita cek ringkasannya. Jadi sebelum mencentang kita baca dulu. Ini bisa diubah kalau misalnya ada yang keliru, datanya bisa diubah. Data pendukung pun misalnya keliru mengupload, ubah dulu sebelum centang dan kirim. Jadi hati-hati. Kalau sudah benar baru centang lalu kirim. Nah ini nanti update pasangan berhasil. Jadi sama tadi. Jadi kalau kita mengupdate data orang tua, di sana akan tertulis update orang tua berhasil. Lalu kita bisa lihat histori pengajuan ataupun kita kembali ke daftar riwayat. Berarti kita kembali ke daftar riwayat saja karena kita mau memasukkan data anak. Oke, sekarang kita ke data anak nih. Nah ini tadi ada 3 pilihan, orang tua sudah, ayah ibu, pasangan sudah, lalu ke anak. Nah kalau misalnya di data anak sudah ada, berarti kita tinggal melihat data dan mencek data itu apakah sudah lengkap. Kalau misalnya belum, berarti kita edit data.
Kalau misalnya ada anak yang belum masuk di sini, berarti kita tambah data. Nah ini detail anak, kita akan mencek nih, oh ini nama anak sudah ada, ternyata tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor dokumen dan segalanya masih kosong. Berarti kita harus mengubah atau mengupdate data. Nah ini ada isian-isian yang harus diisi di data anak tadi. Nah ini. Nah, masukkan data. Jadi masukkan data orang tua, nama suami kita atau nama ayahnya itu siapa, lalu pilih status anak. Jadi status anak apakah anak tiri, anak kandung di sini ya. Lalu status pekerjaan anak apakah bukan PNS atau PNS dicentang ini. Nah, nama anak terus tanggal lahir. Tanggal lahir, jadi untuk cepatnya di tahun dulu, baru bulan, baru tanggal, atau lewat sini. Oke, selanjutnya yang diminta diisi, ini jenis kelamin anak, laki-laki atau perempuan. Nah, jenis dokumen kita bisa pilih, mungkin KTP atau kartu identitas anak ya. Lalu nomor dokumen, nomor KTP tadi, alamat sesuai di KTP atau KIA-nya, nomor HP-nya, HP anak, lalu nomor telepon, email, agama Islam, ada pilihan agama di sini. Nah, statusnya apakah anak hidup atau meninggal, lalu akte kelahiran, lalu status pernikahan belum kawin, yang sudah kawin dipilih kawin, lanjutkan. Nah, ini. Nah, upload data pendukung. Untuk anak, itu kita diminta untuk mengupload akta kelahiran. Jadi, siapkan akta kelahiran anak, ukuran filenya maksimum 1 MB. Kalau sudah berhasil dicentang, maka ini ada tercentang seperti ini. Kalau sudah berhasil diupload, lalu lanjutkan. Nah, ini nanti ada ringkasan. Jadi, ringkasan data dicek, ringkasan yang sudah kita isi. Kalau sudah yakin di ringkasan itu baru kita, nah ini ringkasannya kalau sudah benar berarti ini saya menyatakan bahwa data yang saya input benar baru kirim. Nah ini data kita nanti terkirim, akan terlihat. Nah ini riwayat keluarga kalau misalnya ada anak yang belum dimasukkan berarti ditambahkan. Kalau sudah lengkap berarti kita ke nih data riwayat keluarga anak sudah selesai. Nah, bagaimana cara supaya hijau? Karena kalau misalnya kita mengisi di data tadi, maka belum nanti akan tampilnya ini di pemutahiran data. Nah, ini. Nah, ini belum hijau. Kenapa belum hijau? Walaupun sudah di histori pengajuan ini sudah dimasukkan, ini di histori pengajuan. Nah, ini sudah memasukkan, tapi karena belum mencentang ini belum saya centang. Jadi ini nanti belum hijau. Jadi langkahnya Bapak Ibu nanti ini harus seperti ini. Data riwayat keluarga atau orang tua apakah sudah sesuai? Nah, ini nanti pilih iya kalau memang sudah diisi tadi ya, nama ayah, nama ibu. Kalau misalnya tidak, dilengkapi dulu. Nah, ini dicentang iya. Lalu ke data pasangan. Data pasangan juga. Apakah data riwayat keluarga pasangan sudah sesuai? Centang lagi iya. Jadi kalau datanya sudah diisi tadi, diisi iya. Lalu nanti di anak ini kan juga data riwayat anak apakah sudah selesai juga dipilih iya. Kalau semua sudah dipilih iya, maka nanti akan tercentang di sini di pemutahiran data ini warna menjadi hijau. Ini akan selesai. Walaupun pas kita cek itu nanti belum berubah. Kok belum berubah? Tidak apa-apa, data kita sudah di histori pengajuan itu sudah kita ajukan. Berarti nanti masuk ke admin verifikasi. Seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Kok namanya tidak masuk, padahal kita sudah mengupdate-nya. Nah, itu sudah masuk ke admin, jadi tidak apa-apa, kita asal lengkap mengisi pasangan tadi, orang tua, pasangan dan anak, silahkan
data sudah sesuai dicentang ketiganya itu. Seperti itu. Sekarang ke riwayat diklat atau kursus. Nah, untuk riwayat diklat atau kursus, ini di data saya sudah ada data-data yang terdahulu nih, karena sudah pernah mengisi data. Jadi sudah ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada, maka tambah baru. Ini tambah baru. Jadi ini Bapak Ibu klik tambah baru. Nah, bagaimana yang tambah baru? Nah, ini Bapak Ibu harus memperhatikan ini, masukkan data. Nah, ini data kita misalnya diklat yang terbaru ya Bapak Ibu di tahun 2021 ada diklat. Nah, ini pilih jenis diklat. Diklat struktural, fungsional, teknis, workshop. Nah, untuk diklat struktural itu misalnya diklat PIM. Diklat teknis itu diklat pengadaan barang. Diklat fungsional, TOT. Nah, seperti yang saya ikuti di 2021 itu TOT, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diadakan P4TK. Berarti itu saya masukkan datanya. Nah, itu pilih jenis diklatnya, nanti masukkan sampai nomor sertifikat, tahun diklat, sesuai dengan yang diminta dan data di sertifikat diklat Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau sudah mengisi, maka kita diminta untuk mengupload data pendukung. Jadi sertifikat diklat yang tadi, yang kita masukkan tadi harus diupload. Lalu kita pilih lanjutkan. Nah, lanjutkan. Nah, di sini kita cek nih, cek Bapak Ibu ringkasannya, apakah sudah benar kita menulis nama diklatnya, sudah kita isi. Ini diklat yang saya isi institusi penyelenggara itu dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Tenaga Kependidikan, dan silahkan diisi lengkap sesuai dengan sertifikat, nomor sertifikatnya, tahun diklat, tahun 2021. Nah, tanggal mulai diklatnya kapan? Ini saya 24 Mei 2021, lalu selesainya di 29 Mei 2021. Nah, durasinya diisi berapa JP, durasi sesuai dengan diklat. Ini kalau misalnya ada keliru bisa diubah dulu sebelum Bapak Ibu mencentang ini. Kalau sudah benar, nah ini centang lalu kirim. Nah, kalau sudah dikirim maka akan terlihat ini, tambah diklat berhasil. Berarti data kita sudah terkirim ke admin. Nah, ini baru kita mengisi yang lain. Berarti kita kembali ke daftar riwayat. Kita selanjutnya mengisi riwayat penghargaan. Di riwayat penghargaan, apabila misalnya tidak ada, berarti Bapak Ibu langsung ini data riwayat penghargaan sudah sesuai. Misalnya data tidak ada, memang tidak ada punya riwayat penghargaan, berarti ini. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki riwayat penghargaan, maka Bapak Ibu ditambahkan baru. Nah, untuk diketahui, data-data yang kita isi itu dimulai dari data yang CPNS kita ya. Jadi kalau sebelum kita diangkat jadi CPNS atau PNS itu tidak perlu dimasukkan. Tapi untuk 2021 ini, pendataan ini yang terakhir dulu, terakhir. Nanti berikutnya Bapak Ibu melengkapi yang lebih lengkap. Seperti itu. Jadi ini masukkan data. Nah, ini pilih jenis penghargaan. Kita disuruh memilih jenis penghargaannya, ada pilihan misalnya karya satya 10 tahun, 20 tahun, dan ini tanda jasa lainnya. Nah, ini ada pilihan-pilihan, silahkan dicek jenis penghargaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau sudah dipilih, ini pilihannya penghargaan, misalnya saya karya satya 10 tahun. Nah, ini tahun perolehannya kapan diisi, tahun perolehan karya satyanya. Nomor SK pasti ada di situ, tanggal SK diisi, jadi dari tahun diisi ini. Sebenarnya ini bulan, hari, dan tahun. Tapi agar supaya lebih cepat, saya sarankan isi tahun dulu, lalu bulan, baru tanggal, itu lebih cepat. Atau lewat sini, boleh mencarinya lewat kalender ini. Oke, itu di riwayat penghargaan. Nah, ini diminta kembali kita mengupload data pendukung maksimal 1 MB. Jadi upload. Nah, ini tanda riwayat yang sertifikat tadi sudah berhasil saya upload. Berarti ini. Lalu lanjutkan. Nah, ini ringkasan. Ringkasannya jadi penghargaan yang saya masukkan karya satya 10 tahun. Ini nomor SK. Ini dicek dulu ringkasannya kalau sudah merasa
dianggap benar, berarti Bapak Ibu centang saya menyatakan data yang saya input benar lalu kirim. Nah, itu. Lalu kita ke riwayat organisasi. Riwayat organisasi apabila Bapak Ibu tidak memiliki, di sini tidak ada data, berarti data riwayat organisasi sudah selesai ya, centang iya. Tapi kalau Bapak Ibu punya riwayat organisasi, caranya ditambah baru, lalu masukkan data. Nah, ini nama organisasinya tidak boleh kosong. Jabatannya sebagai apa? Misalnya sebagai ketua atau sekretaris. Ini dimasukkan nomor anggotanya pasti ada ya. Nah, tanggal bergabungnya kapan, tanggal selesai, misalnya Bapak Ibu masih menjabat sampai sekarang, berarti tanggal selesainya tidak boleh kosong, berarti sampai sekarang dianggap ada. Nah, upload sama berarti kita bukti bahwa kita di organisasi itu ada, berarti kita punya SK ya, SK organisasi kita, ini kita centang, lalu kita lanjutkan. Nah, ini kita cek, misalnya saya ini di organisasinya Perkumpulan Matematika Nusantara, jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, nah nomor anggota, tanggal bergabung, tanggal selesai, dicek. Nah, ini nomor dokumen SK organisasinya di-upload, ini sudah berhasil, lalu centang, lalu kirim. Nanti ada tambah organisasi itu, tambah berhasil, ini ada centang, nah ini ada keterangan seperti ini ya, berarti kita kembali ke daftar riwayat, atau kita mau melihat histori pengajuan, berarti kita lihat, kalau ini berarti kita sudah mengajukan nih, berarti data kita sudah masuk ke admin. Ini kembali ke daftar riwayat. Nah, berarti kita melanjutkan nih. Ada lagi yang diisi tentang riwayat cuti di luar tanggungan negara, CLTN. Kalau ini saya tidak pernah cuti di luar tanggungan negara, berarti tidak ada nih data saya. Berarti data riwayat CLTN sudah selesai. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah cuti di luar tanggungan negara, misalnya ikut suami atau istri di luar negeri misalnya, pernah seperti itu, nah berarti pernah cuti, ini berarti tambah baru, nanti dimasukkan sesuai dengan di surat tersebut. Nah, ini untuk kalau tidak ada berarti langsung ya, ini konfirmasi apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Iya, karena memang saya tidak memiliki data itu, berarti diisi iya. Nah, nanti ada, nah ini progres, jadi progres PDM, kalau kita sudah mengisi semua, ada 12 ini, terlihat progresnya, oh sampai hari ini ternyata saya masih ada beberapa yang hijau, berarti ini sudah selesai. Nah, yang merah-merah ini berarti saya belum mengupdate, belum selesai. Nah, itu. Jadi usahakan nanti sebelum, kalau batas waktu di saya ini 14 Oktober 2021, mungkin berbeda ya antara instansi-instansinya, cek di akun Bapak Ibu semua. Ini kami Kementerian Agama nih, Kota Banjarmasin 14 Oktober 2021. Nah, berarti sebelum ini data ini semua harus saya isi, jadi diusahakan sampai semua tercentang hijau. Jadi 12 ini selesai ya progresnya, ini baru 9. Nah, itu untuk pelengkapan data mandiri. Selamat mencoba Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.